Janji Tuhan itu adalah setia, amin Bapak Ibu. Itu yang kita pegang walaupun dalam segala keadaan. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik, tapi kita percaya bahwa penghiburan, kekuatan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat karena janji-Mu Tuhan. oleh Amin. janji-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat karena janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini bahwa janji-Mu adalah janji yang kekal, janji yang setia Tuhan. Di dalam setiap duka kami, permasalahan kami, Engkau berjanji memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, bukakanlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berikanlah hikmat untuk hamba-Mu Bapak Rudi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Membuka pikiran kami, membuka hati kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mengekang emosi.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tema ini saya angkat dari sebuah buku yang saya baca dan saya diberkati Tuhan. Jadi buku ini, gambar depannya sama ya. Mengekang Emosi, dikarang oleh Andre Wommack. Jadi ini harus kita baca berulang-ulang sampai akhirnya saya bisa menampilkan Bapak Ibu. Ini saya sampaikan kepada tim media kira-kira sebulan yang lalu. Jadi satu pergumulan yang tidak mudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun Bapak Ibu tangkap sangat sederhana. Tapi Bapak Ibu dan Saudaraku, jadi bukan satu halaman saya mengerti kemudian saya menampilkan apa yang saya ketahui satu halaman seolah-olah saya mengerti satu buku. Itu adalah sok pinter. Tetapi saya harus membaca berulang-ulang baru saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi kalau ada orang yang tahu hanya satu lembar halaman dan kemudian seolah-olah dia mengetahui satu buku, itu adalah orang yang sok pinter. Dan memang harus belajar terus Bapak Ibu ya. Jadi ini antara firman Tuhan dengan psikologi. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk membaca firman Tuhan ini. Saya mohon maaf ini ada kesalahan di HP saya. Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Nanti Bapak Ibu bagi yang ingin mengetahui secara lengkap mengenai mengekang emosi ini bisa pinjem buku yang saya punya. Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian. Ya, kita sama-sama membaca ayat 8 9 ini 1 2 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan sore hari ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Karena kata aku itu menunjukkan kepada Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Kenapa saya bersyukur? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa protes kepada saya kalau firman Tuhan tadi berkata bahwa kita ini disamakan dengan kuda atau bagal. Bagal itu keledai yang tidak berakal. Kenapa demikian? Kuda itu mempunyai berat kira-kira 450 sampai dengan 907 kilo. Rata-rata ya, ini hasil penelitian. Jadi kenapa kok 907 ya? Ya itulah rata-rata kuda beratnya demikian. Dan dia mempunyai kekuatan yang besar. Dialah yang mengubah teknologi di peradaban manusia. Walaupun sekarang tenaga kuda itu sudah digantikan oleh banyak motor. Tetapi harus diakui Bapak Ibu dan Saudaraku bahwa kuda inilah masuk ke dalam peradaban manusia. Pertanian maju oleh karena kuda. Negara-negara dalam peperangan mengalami kemenangan itu adalah peran dari kuda. Jadi demikian hebatnya kuda ini, mempunyai kekuatan yang besar. Sampai akhirnya untuk tenaga satu mesin motor pun itu dipergunakan tenaga kuda, horsepower, sekian HP, horsepowernya. Jadi dipergunakan tenaga kuda. Mobil pun juga sampai sekarang masih mempergunakan hitungannya dengan tenaga kuda. Jadi kuda masuk dalam peradaban manusia dan membawa dampak. Yang dimaksud di dalam ayat 8 sampai dengan 9 dari Mazmur 32 ini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mau dididik.
Jadi orang yang tadi saya katakan di awal, kenapa saya memakai nama sok pinter, itu adalah orang yang tidak bisa dididik Bapak Ibu. Lebih baik orang bodoh itu bisa dididik, daripada orang yang sok pinter, itu sulit sekali untuk dididik karena dia merasakan pinter. Apalagi ditambahi sudah sok pinter, sok bener. Adalah orang-orang yang tidak bisa dididik. Nah, ini ayat 8 ini adalah pengakuan Daud Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur 32 itu adalah berbicara tentang kebahagiaan Daud yang sudah jatuh dalam dosa tetapi mengubah hidupnya menjadi hidup berkenan. Masa lalu yang penuh dengan dosa tidak dia jadikan hambatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ayat 1 berkata, kebahagiaan orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Daud melupakan segala-galanya itu, walaupun Daud punya dosa yang sangat besar Bapak Ibu. Hukum yang terutama yang bagaimana? Tuhan Yesus dicobai ini sama ahli-ahli Taurat. Guru, hukum yang terutama, hukum yang mana? Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Nah ini kata sama nggak boleh dibiaskan Bapak Ibu, nggak boleh dihapuskan, nggak boleh disalahartikan. Artinya dua loh batu, batu yang pertama berbicara 4 perintah yang berhubungan dengan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan kuduskanlah hari Tuhan. Dan dua loh batu yang kedua adalah berisi 6 perintah yang berhubungan dengan manusia. Pelanggaran Daud di mana? Soal menyembah Tuhan, Daud luar biasa Bapak Ibu. Soal korban kepada Tuhan, Daud memberi korban yang begitu hebat. Soal mengasihi Tuhan Allah, Daud mengasihi Tuhan Allah. Mazmur 32 ini berbicara tentang kesalahan Daud. Apakah Daud pembunuh? Sangat pembunuh. Tuhan sendiri berkata, tanganmu berlumuran dengan darah. Engkau tidak layak untuk membangun bait suci Allah. Tanganmu berlumuran dengan darah. Soal membohongi, Daud jagonya membohongi. Soal berzina, apalagi itu. Ketika Daud membiarkan dirinya jatuh dalam dosa, kemudian dia merancang hal-hal yang jahat. Uria punya istri Batseba, kemudian dia ambil, dan untuk menutupi dosa dia, maka dia berkata, tempatkanlah Uria pada tempat yang paling depan dalam peperangan, supaya dibunuh. Bukan hanya itu saja, ketika Uria pulang dari peperangan itu dan tahu kalau Batseba itu hamil, kemudian dia punya niat yang jahat, hampiri suamimu yang sudah berperang, supaya kalau dia hamil dia tidak dituduhkan kepada dia. Bapak Ibu bisa memahami bahwa loh batu yang kedua, perintah Tuhan yang mengasihi manusia ini dilanggar oleh Daud, maka dia melanggar hukum yang pertama. Yang sama seperti hukum yang pertama. Jadi begitu kotornya Daud, tetapi ketika dia merasakan bahwa dosanya diampuni, dia berbahagia karena dia adalah dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan ayat yang kedua,
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dia berjiwa penipu. Daud berjiwa penipu, tapi itu dulu. Sekarang Daud menyadari dia mau ke depan, jiwanya ini mau yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ayat 8 dan ayat 9 ini berbicara tentang latar belakang bagaimana Daud itu merasakan kehidupan yang lama sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Dan sekarang next ke depan ini dia punya hidup yang baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau Daud kemudian disebut sebagai orang yang berkenan, di dalam kitab Ibrani itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang berkenan kepada Tuhan melanggar hukum Allah yang demikian hebatnya itu? Pembunuh, pezina, berdusta, bersaksi dusta, mengingini istri orang lain. Semua hukum yang kedua dia langgar. Dan itu sama dengan melanggar hukum yang pertama. Walaupun hukum pertama dia taat. Bukankah ada di antara kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, orang taat kepada hukum yang pertama, tapi kemudian dia benci, kemudian dia bunuh orang, dan merasakan bahwa dia melakukan hukum yang pertama. Enggak, Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Hukum yang kedua yang sama seperti hukum yang pertama. Dan itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup dalam masa anugerah. Ternyata masa anugerah itu bukan masa yang leha-leha, masa yang lebih ringan daripada yang dulu. Enggak, justru lebih ketat Tuhan memberikan. Kalau dulu dalam perjanjian lama ketika musuhmu menginginkan bajumu, berilah jubah. Baju itu kan bagian dalam, kalau pakaian orang Yahudi itu baju itu bagian dalam Bapak Ibu. Sementara jubah itu bagian luar yang harganya lebih mahal. Jadi kalau musuhmu menginginkan bajumu, berikan jubahmu. Jubah itu dipakai juga untuk selimut pada waktu dia tidur malam. Sekarang bagaimana kenyamanan hidup dia itu dipersembahkan kepada musuh. Inilah masa anugerah. Jadi banyak orang yang salah menyikapi bahwa masa anugerah itu lebih enak. Enggak Bapak Ibu, lebih ketat lagi Tuhan mengajar. Nah, ayat 8 ini menunjukkan janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh Bapak Ibu. Pengendali tubuh, pengendali roh itu bagian mana? Itu jiwa. Ini bagian jiwa ya. Jadi semestinya saya agak sedikit ribet ya menggambarkan. Harusnya begini. Dalam jiwa ini ada 3 yaitu pikiran dan akal. Kemudian pikiran dan akal ini harus dibagi 3 lagi. Dibagi 2. Yaitu mengendalikan tubuh dan mengendalikan roh. Jiwa manusia terdiri dari perasaan. Perasaan inilah yang kemudian mengendalikan tubuh dan mengendalikan roh juga. Kehendak dan nafsu, keinginan ini pun juga mempengaruhi kehidupan roh dan kehidupan tubuh. Jadi jiwa inilah yang dimaksud dengan kuda dan bagal sebagai horsepower dari manusia. Kalau Bapak Ibu sekarang baik-baik itu dikendalikan, yang terlihat kan tubuhnya yang bekerja. Itu jiwa Bapak Ibu yang mengendalikan tubuh. Antara roh dengan tubuh itu memiliki kesamaan tetapi lain dimensi. Saya berulang kali beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa kalau tubuh itu kan seperti begini Bapak Ibu. Saya bisa meraba ini tubuh. Saya bisa meraba, merasakan oh ini kasar. Kalau saya minum itu ada air minum kemudian saya minum. Yang merasakan adalah tubuh saya. Merasa segar.
Kalau saya makan, saya merasakan itu tubuh. Tapi keinginan untuk minum, untuk makan, untuk meraba itu dari jiwa ini. Karena ada kehendak. Nah, jiwa ini mempengaruhi tindakan Bapak Ibu di dalam tubuh. Tindakan yang nyata. Jiwa ini. Roh itu bagian yang paling dalam dari manusia itu roh. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Amin gitu ya. Merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Untuk merasakan kebaikan Tuhan itu sama seperti tubuh saya ini. Kalau tubuh saya makan makanan yang enak, enak ini enak. Itu tubuh. Tapi kalau roh, seperti pujian terakhir tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana kita mengecap kebaikan Tuhan? Bagaimana kita merasakan seperti tubuh ini saya merasakan kasar. Bagaimana saya merasakan kelembutan hati Tuhan? Itu roh. Roh yang digerakkan oleh perasaan di sini nih. Bapak Ibu marah kepada Tuhan. Bapak Ibu putus asa. Kenapa Tuhan tidak tolong? Karena digerakkan oleh perasaan. Roh itu yang bekerja. Roh itu yang berhubungan kepada Allah. Saya kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada perasaan di sini. Jadi hidup manusia di sini Bapak Ibu. Ya, Tuhan ciptakan dalam Kejadian 1 ayat 31, tolong dibaca. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak Ibu bisa membaca ya dalam proses penciptaan, mungkin bagi yang tertarik ya. Ketika Allah menciptakan hari pertama, Tuhan katakan sungguh baik. Baik gitu ya, bahwa yang diciptakan itu baik. Hari kedua baik, hari ketiga baik dan seterusnya. Begitu selesai seluruh penciptaan termasuk manusia selesai diciptakan. Kemudian Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 31 ini, sungguh amat baik. Yang sungguh amat baik itu yang bagian mana? Apakah hanya sekedar fisiknya? Tidak, semuanya. Sampai kepada bagian-bagian yang paling dalam dari segala ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik. Termasuk Allah ketika Allah menciptakan manusia di dalam tubuh, jiwa, dan roh, seluruhnya itu tubuh, jiwa, dan roh yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Jadi kalau kita lihat bagian jiwa ini, pikiran ini sungguh amat baik, perasaan ini sungguh amat baik, kehendak ini sungguh amat baik. Tapi rusak oleh apa Bapak Ibu? Oleh dosa. Jadi pikiran sudah rusak ini, perasaan sudah rusak, sudah muncul nilai rasa. Nilai rasa ini nilai rasa kesombongan, nilai rasa ingin dipuji, nilai rasa kebanggaan terhadap segala sesuatu yang di samping Tuhan gitu ya. Kemudian muncul amarah, muncul sedih, muncul iri, tetapi juga ada kebahagiaan, ada cemburu, ada dendam, ada sukacita, ada banyak perasaan di sini. Awalnya sungguh amat baik. Manusia taunya berbuat baik gitu. Jadi kalau ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan berkata bahwa sesungguhnya mereka itu menjadi sama seperti salah satu dari kita, dari Allah. Tahu yang baik dan yang jahat.
Manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia punya perasaan yang baik dengan Tuhan. Dan ini pikiran, perasaan, dan kehendak yang dipunyai itu sekian, kita tidak tahu ya, sampai sejauh mana Adam dan Hawa hidup sebelum jatuh dalam dosa. Dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak itu yang baik itu terus. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, mulai muncul perasaan iri hati, dendam, seperti yang ditunjukkan oleh siapa ini? Oleh anaknya Adam dan Hawa, Kain, yang kemudian berniat membunuh. Coba Bapak Ibu, dari mana pikiran semacam itu muncul? Siapa yang mengajari membunuh? Siapa yang mengajari untuk balas dendam? Siapa yang mengajari di sini kemarahan, dan kemudian Tuhan katakan di dalam Kejadian 4 itu, apakah engkau enggak bisa berbuat baik? Tuhan tegur kepada Kain. Artinya jiwa Kain ini membiarkan perasaannya itu liar. Sama seperti Daud. Jadi di dalam Mazmur 32 ini Daud membiarkan pikirannya yang sederhana Bapak Ibu, yang melihat loh Bapak Ibu. Melihat siapa? Melihat Bathsheba yang sedang mandi. Ketika dia naik ke Soto dan kemudian melihat ada perempuan yang mandi. Salah? Enggak salah. Karena memang mata melihat. Tapi menjadi salah ketika dia membiarkan pikiran itu, membiarkan mata yang melihat yang sangat sederhana itu. Sederhana kan melihat kan? Bapak Ibu kan juga pernah kan? Ya, siapapun di sini, laki-laki atau perempuan, misalkan laki-laki pernah enggak melihat wanita cantik dan kemudian cantik amat tuh. Yang perempuan juga begitu kan? Pernah nggak melihat cowok yang ganteng? Seperti sekarang? Oh bukan, maksudnya seperti sekarang yang Mbak Pipit lihat lah, yang seperti sekarang gitu. Pernah nggak? Sama seperti itu kan, Daud melihat sederhana, tapi dia membiarkan pikirannya ini menjadi liar. Muncul kemudian perasaan di sini. Lalu yang digerakkan mana? Yang digerakkan tubuhnya. Muncullah kehendak. Tubuhnya kemudian dibiarkan. Sementara rohnya punya hubungan dengan Tuhan kan. Rohnya kan punya hubungan dengan Tuhan dia. Jadi ada pertentangan di situ antara di dalam jiwanya Daud itu. Tapi roh itu penurut. Daging lemah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan memang luar biasa ini Tuhan. Inilah seni Tuhan menciptakan kita. Seni Tuhan. Kalau dibalik ya, roh itu kuat. Roh memang penurut, daging lemah. Ya. Kalau dibalik misalkan roh itu lemah, daging penurut, itu agak lain ceritanya. Nanti akan saya sampaikan dalam lain waktu ya mengenai ayat ini ya. Itu berbicara tentang bagaimana roh Tuhan itu sampai bisa dibuat padam oleh Daud. Padahal dia punya, seperti yang tadi saya ceritakan, track recordnya Daud terhadap Tuhan itu sedemikian hebat itu. Tapi bisa padam loh Bapak Ibu. Dikalahkan oleh jiwa dia ini. Tidak ada orang yang tahu. Ketika Daud berkata, Panglima sini ya, ini nanti Uria taruh di depan ya. Enggak ada orang yang tahu tentang kelicikan Daud ini. Mungkin dikiranya ini strategi perang. Tapi enggak ada yang tahu. Kalau Tuhan tidak menggerakkan Nabi Nathan dan kemudian menegur kepada Daud, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kelicikan Daud, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Begitu hebatnya. Inilah pikiran, inilah perasaan, dan inilah kehendak. Di dalam pikiran itu ada pengetahuan. Nah Bapak Ibu dan saudaraku,
Ini kalau berhubungan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan kemudian mengerti, sampai sebatas mana pengertian itu. Kalau pengertian itu sampai sebatas pengetahuan, bukan pemahaman, itu beda. Kita mudah untuk menjumpai seseorang yang tahu akan ayat-ayat, lebih tahu daripada saya. Tapi apakah dia memahami firman Tuhan itu? Kalau hanya sebatas pengetahuan, orang bisa tahu Bapak Ibu. Dia bisa berdebat, dia bisa berkata-kata dan tahu. Ini ayat ada, ya ayat berkata begini dan saya sendiri nggak tahu loh. Tapi dia bisa tahu. Tapi apakah dia memahami firman Tuhan itu? Dalam pemahaman inilah Bapak Ibu yang mengubah akal sehingga firman itu menjadi rema. Mbak Pipit tahu nggak pengertian rema itu? Rema dengan firman itu beda. Rema adalah firman, tapi firman belum tentu rema. Rema itu adalah firman yang mengubah seseorang, itu menjadi rema. Tapi kalau firman saja itu sebatas pengetahuan. Saya tahu, saya mengerti firman Tuhan. Tapi belum tentu menjadi rema. Ini rusak, ya, jiwa rusak. Ini perasaan punya nilai, punya marah, punya sedih, punya iri hati, punya kebahagiaan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kita bisa mengekang emosi kita? Emosi jangan diartikan marah loh ya. Tolong emosi jangan diartikan marah. Kalau tema kita pada sore hari ini mengekang emosi, bukan berarti mengekang marah. Mengekang jiwa Bapak Ibu. Ini loh. Pernah kan ya, marah, kecewa, gelisah, putus asa, dendam, stres di sini? Ini negatif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Daud punya keadaan di sini. Ketika dia tahu bahwa anak yang dikandung oleh Betseba harus mati ya. Anak yang kau kandung itu mati. Daud kemudian berpuasa. Berdoa. Untuk apa? Anak yang dikandung itu supaya hidup. Daud berada di dalam posisi di sini. Dia marah, dia kecewa, dia gelisah, dia putus asa, dia dendam, dia stres di situ. Perlu perjuangan untuk bisa naik sampai kepada satu jiwa yang disebut stabil, biasa, dan menjadi tenang. Ini emosi Bapak Ibu. Ini perjuangan di sini. Nanti Daud ya di dalam 2 Samuel itu 2 Samuel 12 itu dibaca mengenai bagaimana perjuangan Daud supaya Daud di sini tidak terpuruk pada kondisi di sini, pada kondisi negatif di sini, pada kondisi marah, pada kondisi kecewa, gelisah, putus asa. Dia beranjak di sini, tentu perlu perjuangan. Walaupun Alkitab tidak mencatat bagaimana perjuangan Daud ketika dia mencapai jiwa yang stabil itu. Hanya saja di sini Bapak Ibu ya, di dalam emosi, di dalam jiwa ini ada yang positif. Bapak Ibu kan pernah ngalami kebahagiaan ya. Pernah dapat lotre, pernah dapat undian, pernah dapat, wah senang sekali bahagia. Anak lulus kemudian senang sekali bahagia, terharu. Kemudian kalau kita mengalami kemenangan gitu ya, kan beberapa waktu yang lalu itu ibu-ibu di GBT Kristus Anugerah ini kan menang lomba joget apa itu ya, poco-poco ya, wah senengnya diumumkan, itu teriakan kemenangan, yes menang gitu ya. Saya sengaja tidak tampilkan garis merah ini, apakah kebahagiaan positif ini harus menuju kepada jiwa yang stabil? Sengaja saya kosongkan. Apakah harus? Ada yang mewakili jemaat di sini? Priska, apakah harus di sini supaya stabil? Atau membiarkan kebahagiaan itu terus-menerus
sampai menjadi orang gila. Jadi walaupun ini negatif, walaupun ini positif, tetap harus menuju kita redakan kebahagiaan itu. Kita redakan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu kebahagiaan itu dibawa kemana-mana. Yes, yes, sampai diangkut. Yes, aku menang, yes. Atau Bapak Ibu teringat terus ketika anaknya diumumkan bahwa dia menjadi lulusan terbaik, kemudian menangis karena terharu. Dan ketika berada di pasar mau beli telur, Bu beli telur 2 kilo. Kenapa Ibu menangis? Saya teringat anak saya lulusan terbaik. Akhirnya menjadi rusak. Dan harus menuju kepada stabil dan jiwa yang tenang. Bapak Ibu dan Saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 16 ini berbicara di sini. Tolong dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Hanya 2 kata. Hanya 2 kata. Bersukacitalah senantiasa. Hanya 2 kata, bersukacitalah senantiasa. Kata-kata itu bersukacitalah senantiasa itu menunjukkan posisi di sini Bapak Ibu. Orang yang bersukacita senantiasa itu tidak harus ditampilkan dalam ekspresi tubuh. Tetapi dia punya jiwa, walaupun tenang, walaupun tidak terlihat, tapi dia bersukacita senantiasa. Inilah modal kemenangan bagi orang-orang yang siap menghadapi segala rintangan dalam kehidupan ini. Dia punya ketenangan jiwa, dia punya kestabilan jiwa, tidak bergejolak walaupun itu gejolak positif. Bersukacitalah senantiasa. Ini Bapak Ibu. Jadi sore hari ini kita belajar kehidupan kita ini ditentukan oleh jiwa. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Ada pujian yang mengatakan demikian. Jiwaku merindukanmu, jiwa. Kalau jiwa ini merindukan Tuhan, maka dia akan menggerakkan roh kita. Kalau jiwa kita ini merindukan Tuhan, merindukan hal-hal yang baik, maka dia akan menggerakkan tubuh kita dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, orang yang munafik adalah orang yang jiwanya rusak, tetapi dia bisa tampil dalam tampilan yang baik. Tetapi kebenaran akan teruji oleh berjalannya waktu. Jadi kekuatan orang Kristen, kekuatan orang percaya itu di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengekang emosi. Di bagian akhir mungkin 2-3 menit ini saya berkata, jiwa ini adalah tempat gudang segala macam barang. Ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang baik. Saya pisahkan terlebih dulu. Hal-hal yang tidak baik, pasti Bapak Ibu tahu itu. Itu di gudang Bapak Ibu. Itu di jiwa Bapak Ibu pasti ada. Kata-kata kotor pasti ada. Rencana-rencana jahat itu pasti ada, enggak mungkin tidak ada. Kenapa banyak perceraian? Karena dia tidak mampu menutupi seperti gunung yang siap meletus itu. Kan nggak mungkin nggak mengenal kata cerai, kenal ya Mas Dani? Tahu ya kata cerai, tahu ya? Harus ditahan kan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, harus ditahan itu. Ini mengekang emosi loh Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat itu ada di dalam kehidupan pribadi kita. Tapi kenapa terjadi banyak hal-hal yang benar? Karena dibiarkan. Sama seperti Daud. Daud membiarkan hal yang sebenarnya harus bisa dia atasi dari cara melihat. Daud gak salah ketika dia melihat.
Oh mata kok. Loh kok ada orang mandi? Ya udah cukup. Tapi dia olah dalam pikiran. Dia olah dalam perasaan. Sampai muncul niat, keinginan, nafsu di situ muncul. Dia biarkan liar itu di situ. Kenapa banyak hal-hal yang terjadi? Karena tidak mengekang hal yang buruk. Ini ada Bapak Ibu, di jiwa itu ada semua kok itu. Mbak Pipit kenalkan kata bangsat kan? Berapa kali Mbak Pipit mengatakan kepada seseorang, bangsat loh. Nggak pernah ya? Seingetnya nggak pernah. Kalau nggak pernah, itu berarti kita mampu mengekang. Orang yang mengekang itu perlu perjuangan Bapak Ibu. Pengen rasanya saya ngomong, goblok lu, setan lu, kampret lu, apalagi. Pengen rasanya itu. Nah orang itu tidak mampu mengekang sampai akhirnya muncul dia masuk ke dalam berbagai macam pencobaan. Jadi kenapa muncul banyak pencobaan? Karena dia tidak mampu mengekang emosi. Ini yang tadi saya katakan ya, ini kan coba Amsal 29 ayat yang 11. Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Mampu kan meredam orang bijak? Tapi orang bebal melampiaskan dan dia berkata, aku puas. Aku puas loh. Aduh lega aku. Taman safari saya keluar semua. Lega saya. Rasa no kapokmu gitu ya. Dia lega, tapi dia tersakiti hanya oleh ucapan yang mungkin tidak lebih dari 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Tetapi dia akan luka seumur hidup. Orang bijak meredakannya. Ya nggak perlu kita bacalah ini karena waktunya. Jadi ini kisahnya Daud ya. Daud tadi Tuhan menulai anaknya, Daud memohon dengan sangat kepada Tuhan. Ini Daud pada posisi kecewa, pada posisi ngambek. Dia nggak mau makan, dia tidur di tanah. Dia tidur, nggak mau tidur. Pokoknya dia nggak mau makan, ini ceritanya. Kemudian Daud berusaha lewat doa puasa dan ditolak oleh Tuhan. Enggak, anakmu mati. Jiwa Daud kecewa itu. Daud harus masuk ke dalam jiwa yang stabil. Emosinya kemudian stabil dan tenang pada ayat 18 dan 19. Dugaan pegawai yang salah tentang emosi Daud. Waduh ini gimana kalau kita beritahukan kalau anaknya mati. Dan ternyata Daud kemudian mengerti bahwa itu adalah kehendak dan kuasa Tuhan. Dan kemudian Daud menjadi tenang. Aku mau makan sekarang. Bapak, Ibu, dan saudaraku, 2 bagian positif dan negatif sering terjadi dalam hidup kita. Berjuanglah untuk kepada posisi jiwa yang tenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita, mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita.
Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tetap berlindung kepada Engkau Tuhan. Kami tidak lengah di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sekalipun keadaan membaik, tapi kami dengan kuasa dan bimbingan Engkau Tuhan, kami tetap menjaga kesehatan dengan baik, agar kesehatan kami adalah juga kesehatan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal, kota Cilacap ini, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah pagi hari dan sore hari ini. Engkau memberkati mereka. Dalam damai sejahtera, dalam berkat Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.